Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya dari segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita, mulai dari nikmat kesehatan, iman, rezeki, hingga segala yang tidak mampu kita ukur kenikmatannya. Tak lupa pula kita kirimkan salawat menyertai salam kepada kekasih Allah dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang seperti sekarang ini. Atau dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dari zaman Siti Hadijah menuju zaman Siti Nur Hadijah. Dari zaman Fatimah menuju zaman ibu kita Kartini. Nabi yang menjadi panutan kita, suri tauladan bagi kita semua. Seperti dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia." Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan sebuah ceramah singkat yang berjudul Adab Berbakti kepada Orang Tua dan Hikmahnya. Sebagai seorang anak, berbakti kepada orang tua merupakan suatu hal yang wajib. Hal ini sudah diberitakan dalam Al-Quran maupun hadis. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua adalah memperhatikan adab dan etika antara anak dan orang tua. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan dalam risalah yang berjudul Al-Adab fid Din, yaitu yang pertama, mendengarkan kata-kata orang tua. Seorang anak sewajibnya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh orang tuanya, khususnya jika pembicaraan tersebut adalah pembicaraan yang serius atau menyangkut nasihat. Jika seorang anak berencana untuk memotong pembicaraan orang tua, maka hendaknya meminta izin terlebih dahulu. Yang kedua, berdiri ketika orang tua itu berdiri. Selain sebagai bentuk sopan santun, hal ini juga berfungsi untuk membantu orang tua jika orang tua hendak melakukan sesuatu. Yang ketiga, mematuhi perintah orang tua. Selama orang tua memberikan perintah yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak wajib untuk mengikutinya sebagai bentuk berbakti kepada orang tua. Yang selanjutnya, memenuhi panggilan orang tua. Begitu orang tua memanggil seorang anak, maka seorang anak harus memenuhi panggilan orang tua. Bahkan jika anak sedang melaksanakan sholat sunnah sekalipun. Yang kelima, merendah dengan penuh kasih sayang dan tidak menyusahkan orang tua meskipun sang anak sudah lebih alim dan lebih pintar dari orang tuanya. Selain itu, rasa hormat ini tetap harus ada meskipun orang tua tidak selalu bisa memenuhi kebutuhan anak. Dan seorang anak juga harus memahami keterbatasan dari kemampuan orang tua, sehingga tidak menuntut sesuatu yang dapat menyusahkan orang tua. Yang keenam, tidak mudah merasa capek dalam membantu orang tua. Seorang anak harus memahami bahwa orang tua sudah mengasuh dan membesarkannya tanpa lelah, sehingga anak berkewajiban untuk membantu orang tua. Yang terakhir, tidak memandang dengan rasa curiga. Seorang anak juga harus menjaga prasangka baik kepada orang tua. Jika ada yang ingin diketahui dari orang tua, maka seorang anak harusnya bertanya dengan menggunakan bahasa
yang santun, yang mudah dimengerti, dan yang mudah dipahami, dan tidak menyudutkan orang tua. Selain adab terhadap orang tua, adapun hikmah berbakti kepada orang tua antara lain. Yang pertama, mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dimudahkan segala urusan di dunia maupun akhirat. Yang ketiga, dimudahkan rezekinya di dunia. Yang keempat, mendapatkan janji surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, dipanjangkan dan diberkahi umurnya. Mungkin cukup sekian ceramah singkat yang sempat saya sampaikan. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada salahnya itu datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.